Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GVI Sitri Blessing Community Medan. Kabar gembira bagi Bapak Ibu pekerja, Sitri Global mengundang seluruh keluarga besar Gereja Sitri Indonesia untuk mengikuti online Global Conference dalam rangka merayakan anniversary yang ke-40 tahun. Sitri Church Movements akan diadakan pada tanggal 5 November 2020. Untuk informasi pendaftaran, segera klik link yang ada di description box pada video ini. Bagi Anda yang akan memberi persembahan, Anda bisa melakukannya dengan mentransfer persembahan saudara melalui Bank BNI atas nama GVI Blessing Community Medan dengan nomor rekening 200-123-5007 atau Bank BCA atas nama Julfrida Boru Regar dengan nomor rekening 820-5077-312 atau bisa juga melalui aplikasi pembayaran online dengan memindai kode QR yang tertera di layar Anda. Juga Anda bisa membayar janji pasti melalui rekening khusus pembangunan. Setiap transaksi silakan mengkonfirmasinya kepada Saudari Julfrida Siregar. Kami juga menyediakan layanan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dengan menghubungi Bapak Iwan Lauli dengan kontak yang ada di description box pada video ini. Ibadah tanggal 25 Oktober minggu depan bisa Anda saksikan di YouTube channel Blessing Community Medan mulai pukul 10 pagi. Teruslah ikuti doa gabungan jemaat yang juga dilakukan secara online setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah online Gereja Anak Sigu juga bisa Anda saksikan di channel YouTube yang sama mulai pukul 9 pagi setiap minggunya. Dampingilah selalu anak saudara selama mengikuti ibadah Gereja Anak. Silakan mengikuti seluruh platform media sosial Blessing Community untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date. Sekarang mari persiapkan hati dan waktu terbaik saudara untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Kita boleh menyembah Tuhan, Allah yang besar. Dia Yesus yang menjadi kebahagiaan kita. Dia sumber kebahagiaan kita. Dia sumber sukacita kita. Mari datang kepada Tuhan. Dengan segala keberadaan kita, kita datang menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Ku berbahagia
percaya kepadamu Tuhan. Kau yang menjadikan setiap kami lebih dari pemenang Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
memejam mata setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang ada di dalam setiap kami. Ketika Engkau membawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, kami percaya Roh-Mu yang menyertai setiap langkah kaki kami. Roh-Mu yang menyertai setiap kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang besar yang kami miliki. Kau Allah yang besar lebih dari segalanya, lebih dari siapapun. Tuhan, Kau terlebih besar. Kau penuh dengan kuasa. Kau menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Kami mau bangkit. Kami mau menguatkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin.
sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. imanku bersepakat, Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kami lakukan. Bahagian kami adalah percaya bahwa Engkau sanggup melakukan apapun yang Engkau mau lakukan. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Dan bagi kami juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami mau berkata iman kami bersepakat dengan semua janji-janji-Mu, dengan semua perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, kita semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap supaya kita tetap semangat di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita tahu Tuhan selalu ada dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, temanya adalah menguatkan kepercayaan kita. Ya, tentunya saudaraku, di dalam kehidupan kita pasti ada waktu-waktu di mana kita merasa terjepit, ada waktu-waktu kita merasa tawar hati, ada waktu-waktu di mana kita merasa tertekan di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah sebuah kehidupan yang memang dialami oleh semua orang di dalam hidup ini selama mereka masih ada di atas muka bumi ini. Nah, saudara, yang kita perlu belajar adalah bagaimana kita menghadapi masa-masa yang membuat kita kehilangan kekuatan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita tertekan, pada waktu kita terjepit. Nah, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Ya, 1 Samuel pasal 30, di sini tertulis ayat yang ke-6, tapi saya mau membaca lebih dahulu dari ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Jiklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklak. Jiklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud, dan Daud sangat terjepit. Karena apa? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, kata kuncinya pada posisi yang seperti itu apa saudara? Dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini adalah sebuah pembelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Bagaimana ketika kondisi kita sedang terjepit. Bagaimana ketika kita merasa tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasa tantangan hidup kita begitu berat dalam hidup ini. Saudaraku, di sini dikatakan bahwa Daud memotivasi atau Daud mengencourage dirinya. Daud memberi semangat kepada dirinya sendiri. Kerap kali saudara dalam kehidupan kita banyak orang kehilangan motivasi dalam kehidupannya. Banyak orang saudaraku tidak lagi sanggup menjalankan kehidupannya. Mereka menunggu motivasi dari orang lain. Dalam ayat ini saudaraku, Daud tidak mungkin menerima peneguhan motivasi dari orang lain. Kenapa? Karena semua orang rakyat yang bersama dengan dia, sebenarnya ini bukan karena salah Daud. Daud dan tentara-tentaranya berperang saudaraku. Dan ketika mereka pulang, melihat apa yang terjadi bahwa orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklak telah dikalahkan tempat mereka tinggal saudaraku. Daud sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Bahkan Daud juga kehilangan istrinya saudaraku. Ya kehilangan harta bendanya. Daud mengalami sama dengan rakyatnya. Nah, tetapi itulah seorang pemimpin. Pemimpin dituntut lebih daripada orang yang dipimpin, saudaraku. Ya, seharusnya mereka tidak mau melempari Daud dengan batu. Kenapa? Karena kondisinya sama. Tetapi saudaraku, rakyat itu di dalam ayat ini dikatakan bahwa rakyat hendak mengatakan melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, hari ini pada pagi ini saudaraku, saya akan sharing kepada kita tentang apa yang membuat kita terjepit, apa yang membuat kita tertekan, apa yang membuat kita kehilangan gairah, apa yang bisa membuat kita tawar hati dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Daud begitu terjepit. Ya, nah saudaraku, tapi mari kita belajar dulu bahwa apa yang membuat kita terjepit. Ya, yang pertama adalah karena kesalahan kita sendiri. Ya. Karena kesalahan kita. Ya. Setiap kita saudaraku, setiap kita dalam hidup ini bisa saja gagal dan membuat keputusan yang salah dalam hidup ini. Saya bisa berbuat salah, saya bisa membuat keputusan yang salah. Karena keputusan saya yang salah, saya menjadi terjepit. Saya menjadi tertekan. Saya salah membuat keputusan. Ya, saya gagal, saya lalai. Akhirnya saya terjepit. Ya, contohnya saja saudara lalai mengerjakan tugas-tugas saudara. Sehingga ketika deadline-nya semakin dekat, saudara akhirnya panik dan lain sebagainya. Dan saudaraku, ketika saudara berhadapan dengan orang yang memberi tugas kepada saudara, saudara tidak dapat mempertanggungjawabkan tugas tersebut. Nah, itu kesalahan saudara. Ya, kita bisa gagal membuat keputusan yang salah dalam hidup kita. Nah, saudaraku, semua kita dalam kehidupan ini kita sedang proses menuju kehidupan seperti Kristus dalam hidup ini. Ya, ketika kita lahir baru, ya,
roh kita sudah langsung sempurna. Kita disebut ciptaan yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu apa? Rohnya kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa roh kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudusnya Allah. Roh kita sudah sempurna. Roh Allah berdiam di dalam diri kita, saudaraku. Nah, jadi pada waktu kita lahir baru, roh kita sudah sempurna. Nah, jiwa kita sedang proses menuju kesempurnaan. Nah, ini persoalan terbesar dalam kehidupan kita itu di mana? Ada di jiwa kita. Minggu lalu saya sudah cerita bahwa roh kita yang sudah sempurna, ya, saudaraku, jiwa kita sedang dalam proses menuju kesempurnaan. Tubuh kita akan sempurna pada waktu apa? Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan yang kedua kali, dan tubuh kita akan bangkit dengan tubuh kebangkitan. Seperti Yesus tidak dapat lagi dibelenggu oleh tembok. Ya, dia bisa ada di satu tempat tiba-tiba saja, saudaraku. Ketika muridnya sedang berkumpul, dia tiba-tiba ada bersama dengan mereka, saudaraku. Tubuh kebangkitan itu nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, tetapi yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita ini adalah jiwa kita. Ya, pikiran, perasaan dan kehendak kita. Ya, saudaraku, ketika kita lahir baru, tidak otomatis jiwa kita ini diperbaharui. Nah, makanya hari-hari ini kita banyak berbicara tentang pemikiran. Kita punya fokus bahwa murid yang pikirannya diperbaharui akan produktif dan berdampak. Kenapa, saudaraku, dalam kehidupan orang, saudaraku, mereka tidak produktif, mereka tidak berdampak. Kenapa? Karena proses pemikirannya, perubahan pikiran, pembaharuan pikiran tidak terjadi dalam kehidupannya. Kita tidak akan bisa menikmati janji-janji Tuhan, kita tidak akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dengan pikiran lama kita. Masalah terbesar kita bukan orang lain, masalah terbesar kita juga bukan setan, karena setan sudah dikalahkan. Masalah terbesar kita dalam kehidupan kita adalah cara berpikir kita, pola pikir kita, yang kita berpikir itu benar, dan yang paling parah kita pertahankan bahwa itu benar, sementara itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa saja yang sudah kita hidupi bertahun-tahun kita anggap sebagai sebuah kebenaran, sekalipun itu salah, saudaraku. Makanya berkali-kali di dalam Alkitab diperingatkan kepada kita, jangan lagi menjadi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi, saudaraku, di dalam kehidupan kita hari ini, saudaraku, proses pemulihan jiwa kita, kesembuhan jiwa kita, pemulihan emosi kita, pembaharuan pemikiran kita, itu adalah yang esensi yang perlu kita lakukan terus menerus sampai apa? Kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Selama seseorang berapa tahun pun dia mengikut Tuhan, tetapi kalau dia tidak mengalami proses pembaharuan pemikiran, kalau tidak mengalami kesembuhan emosional, kalau dia tidak mengalami pemulihan jiwanya, maka dia sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan bisa lebih buruk lagi, saudara. Itulah sebabnya kita perlu mengerti bahwa kenapa masalah banyak dalam kehidupan kita. Itu karena ada di dalam jiwa kita. Persoalan terbesar kita saat ini ada di dalam proses penyempurnaan jiwa kita agar bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jiwa yang belum sembuh, pulih, kerap membuat hidup kekristenan kita bermasalah. Ya, ada satu lagu yang dinyanyikan oleh artis rohani Indonesia, Kristen katanya, dan bla 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 bla. Ya, saudara mungkin pernah dengar lagunya, saudaraku. Ya, saudara, kalau jiwa kita nggak sembuh, kalau jiwa kita nggak pulih di dalam hidup kita, maka kita akan sulit mengalami persekutuan seorang dengan yang lain di dalam kehidupan ini. Ya,
kita perlu mengalami kesembuhan dan pemulihan di dalam jiwa kita. Respon-respon kita terhadap situasi, keadaan, dan orang tidak benar. Jadi kalau jiwa kita nggak pulih, maka yang terjadi adalah apa? Respon-respon kita terhadap situasi, keadaan, dan orang pasti tidak benar. Kerap kali bahkan masih sama dengan orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan bisa jadi lebih buruk dari orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, jadi saudara, kadang-kadang kita nggak bisa jadi terang dan garam. Kadang-kadang kehidupan persekutuan orang-orang Kristen itu, saudaraku, sangat buruk, saudaraku. Ya, bagaimana kita berkomunikasi satu dengan yang lain, bagaimana kita menyelesaikan masalah satu dengan yang lain, kadang-kadang sangat buruk, saudara. Ya. Nah, saudara, respon yang salah, ya. Apa respon yang salah? Ya, ketika kita, ya, terjepit itu karena kesalahan kita. Ya. Tadi kita bicara tentang apa yang membuat kita terjepit. Kita terjepit itu karena kesalahan kita. Ya, ada dua respon. Respon yang salah ketika kita terjepit oleh karena kesalahan kita. Yang pertama adalah menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan dan orang lain. Kita membela diri kita. Kita punya sistem pertahanan diri, self defense. Ini respon yang salah, saudara. Ini adalah keluar dari jiwa yang belum dipulihkan. Kita biasanya akan, apalagi saudaraku, berkelit. Ya, kita salahkan orang daripada kita melihat kedalaman diri kita. Kenapa saya bertindak seperti ini? Saudaraku, akibatnya kita nggak akan pernah pulih dalam kehidupan kita. Apabila kita terus menerus, sebenarnya saudaraku, ya, ketika kita sedang dalam persoalan yang seperti ini, saudara, sebenarnya itu baik buat diri kita. Untuk apa? Untuk kita belajar melihat kepada kedalaman diri kita. Ya, kenapa saya berespon seperti ini? Kenapa saya melakukan hal ini dalam kehidupan saya? Ya, saya sampai hari ini masih belajar. Tidak semua respon-respon saya baik. Ada respon-respon saya yang masih salah, saudara. Ya, tetapi saudaraku, itulah sebabnya kita semua termasuk saya. Sekalipun saya adalah pembicara, saya masih terus belajar. Bagaimana saudaraku menemukan siapa diri saya. Ya, sebelum saya mengenal Tuhan, itu persoalannya. Siapa diri saya sebelum saya mengenal Tuhan? Saya berpikir itulah diri saya sesudah saya di dalam Kristus. Nah, itu persoalan terbesarnya. Siapa diri saya sesudah saya mengenal Kristus? Saya berpikir adalah siapa saya sebelum saya mengenal Kristus. Tuhan bilang enggak. Tetapi untuk saya menjadi serupa seperti apa yang Kristus mau, saya harus ketemu dulu dalam diri saya apa yang belum serupa Kristus. Kalau kita lihat contoh Saul, saudara. Saul itu, kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel 15, ya, 1 Samuel 15, Saul disuruh oleh Samuel untuk menumpas orang Amalek. Ya, karena orang Amalek ini telah menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk menyuruh Saul membunuh orang-orang Amalek. Itu perjanjian lama, saudara. Nah, jadi Samuel berkata kepada Saul, pergi sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.
Nah, lalu Saul, saudaraku, mengatur barisannya dan melakukannya, saudaraku. Tetapi saudaraku, Raja Agag itu dia selamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka tumpas semuanya, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik dari aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi setelah selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai mereka membinasakan mereka, sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, yang dikhususkan untuk ditumpas untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saul berkelit. Saul membela diri. Dia sudah melakukan kehendak Tuhan dan dia berkata bahwa ini kan rakyat yang melakukannya. Saudaraku, Saul lack of responsibility. Dia gagal mengambil tanggung jawab. Saudara, semua kita harus mengambil tanggung jawab atas keputusan-keputusan kita. Semua kita harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Itulah tanda-tanda orang dewasa, saudara. Kalau saudara, kenapa kita banyak berkelit? Kenapa kita menyalahkan situasi, keadaan, dan orang? Karena kita tidak mau memikul tanggung jawab dari pilihan-pilihan kita. Karena kita tidak mau mengambil tanggung jawab dari keputusan-keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita. Saudaraku, mungkin kita berkata, kenapa saya begini? Ya, karena saya dibesarkan oleh orang tua yang bla 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 bla. Saudaraku, pada waktu kita masih kecil, kita tidak punya pilihan. Kenapa? Kita belum tahu memilih. Kita hanya menerima. Setelah kita dewasa, apalagi setelah kita menjadi anak Tuhan, kita bisa memilih respon-respon kita, saudaraku. Jadi jangan pernah salahkan siapapun atas pilihan-pilihan yang engkau buat. Jangan pernah salahkan situasi, keadaan, dan orang atas keputusan-keputusan yang engkau buat dalam kehidupanmu. Engkau bertanggung jawab dengan keputusan-keputusanmu. Engkau bertanggung jawab untuk pilihan-pilihanmu. Atau engkau bilang, aku enggak membuat pilihan apa-apa. Itu juga adalah pilihan. Saudara memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Semua pilihan-pilihan kita memiliki konsekuensi dalam kehidupan kita. Kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada konsekuensinya, ya. Saudara mau menjaga hidup saudara, ada konsekuensinya, ya. Saudara mau hidup sembarangan, ada konsekuensinya, ya. Semua pilihan kita ada konsekuensi dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita perlu bertanggung jawab untuk semua respon-respon kita. Hanya orang yang pulih dan sembuh yang berani mengambil tanggung jawab untuk setiap kesalahan, kegagalan yang terjadi di dalam kehidupannya.
Respon yang benar harusnya seperti apa? Mengakui kesalahan dan kegagalan kita. Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah dalam hidup ini, tapi tidak semua orang berani mengakui kesalahan dan kegagalannya. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak pernah bersalah dalam hidup ini, tetapi tidak semua orang berani mengakui kesalahan dan kegagalannya. Kadang-kadang orang mau melemparkan tanggung jawab. Dia menuduh orang lain untuk meringankan beban yang harus dia pikul dalam kehidupannya. Dia mau berbagi beban kepada orang lain. Ya, saudara, saya tidak mau memikul itu, saudaraku. Ya, karena setiap orang harus bertanggung jawab dengan kegagalannya sendiri. Dan saya tidak mau terikut-ikut dengan kesalahan dan kegagalan orang lain. Ya, saudaraku, setiap kita harus bertanggung jawab dengan kesalahan dan kegagalan kita sendiri. Ya, belajar melihat ke kedalaman hati kita yang terdalam. Ya, apa yang sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Ya, daripada kita menyalahkan keadaan, daripada kita menyalahkan orang lain, coba lihat, kenapa saya membuat keputusan ini? Kenapa keputusan ini terjadi? Ya, saudaraku, belajar melihat di dalam kedalaman hati kita, apa sebenarnya ada di dalam alam bawah sadar saya? Ya, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan ini? Nah, ini penting. Ketika saudara membuat sebuah keputusan, ya, coba tanya dirimu, mengapa saya membuat keputusan ini? Mengapa saya membuat keputusan ini? Mengapa saya melakukan apa yang sedang saya lakukan ini? Hanya dengan jalan itu, saudaraku, kita tertolong untuk menjadi apa? Menjadi orang yang memiliki respon yang benar. Nah saudaraku, hari-hari ini pastilah ya, ketika mungkin saudara di rumah work from home, ya tadinya dengan orang tua jarang ketemu di rumah, ya sekarang lebih banyak ketemu dengan keluarga yang tentunya yang sudah berkeluarga, saudaraku. Nah, seperti yang saya katakan juga beberapa waktu yang lalu, ya di Jawa Barat, saudaraku, tingkat orang antri untuk bercerai itu di Departemen Agama itu antrinya panjang, saudara. Justru di saat-saat kesulitan ini, di saat-saat pandemik ini, saudaraku, ya, saudaraku, orang yang harusnya bersatu, suami istri yang harusnya bersatu, saudaraku, itu mulai tercerai-berai, saudaraku. Banyak keluarga-keluarga, katanya juga di China, saudaraku, tingkat perceraian semakin tinggi. Ya, sekarang saudaraku di dalam kehidupan rumah tangga udah sering ketemu, saudaraku, mau tidak mau, saudaraku, nggak ada yang bisa ditutup-tutupin lagi. Dulu kalau kita hanya ketemu, ya jarang ketemu. Nah, kita hanya tahu permukaan-permukaan. Tetapi sekarang dalam rumah tangga demi rumah tangga, suami istri dan anak-anak, saudaraku, ketemu terus setiap hari. Enggak ada lagi yang bisa disembunyikan, dan bukan hanya permukaan yang kita kenal sekarang, tetapi lebih dalam lagi kedalaman hati setiap orang di tengah-tengah keluarga kita. Nah, kenapa saya sampaikan ini, saudaraku? Kenapa? Disinilah kita menemukan apakah kita sudah cukup dewasa atau tidak. Ketika kita melihat respon-respon kita dengan setiap kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita. Justru menurut saya hari-hari ini yang paling penting adalah di dalam keluarga demi keluarga apa, di dalam kehidupan pribadi demi pribadi apa, pemulihan jiwa kita. Kalau jiwa kita tidak dipulihkan, tidak mungkin kita akan menjadi orang Kristen yang berohani. Selalu kita menganggap orang Kristen berohani itu adalah orang yang rajin, punya banyak aktivitas. Mereka ikut komsel, mereka ikut pemuritan, mereka ikut paduan suara, mereka ikut ini, mereka ikut seminar, mereka ikut ini, mereka ikut itu, kita ikut ini, dan kita berpikir inilah orang yang berohani. Orang yang seperti itu aktif di dalam kegiatan rohani, iya.
Tetapi sebenarnya saudaraku, kita tidak diminta hanya sekadar menjadi orang yang berohani, tetapi orang yang menjadi dewasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan kita tidak akan mungkin dewasa secara rohani, tapi kalau kita enggak mengalami pemulihan di dalam jiwa kita. Jadi kalau saya berkata bahwa hari-hari ini adalah masa-masa pandemik, ini adalah masa-masa di mana kita perlu mengenal diri kita, ya, supaya kita, karena gini, kehidupan kita yang sekarang ini adalah apa yang ditulis oleh masa lalu kita. Di tengah-tengah keluarga kita, kita ditulis hari ini oleh masa lalu kita. Nah, sekarang saudaraku, kita perlu tinggalkan seperti firman Tuhan berkata, supaya kamu menanggalkan manusia lamamu dan mengenakan manusia baru. Itulah kedewasaan kita. Kita perlu menanggalkan satu demi satu manusia lama kita. Kita perlu tanggalkan, tetapi prosesnya saudaraku, prosesnya adalah apa? Kita perlu menemukan dulu apa yang perlu kita tanggalkan, karena kita tidak akan bisa menanggalkan apa yang tidak kita tahu. Apakah saudara menyadari apa yang ada di dalam hidup saudara? Apakah saudara menyadari adalah seorang pemarah? Apakah saudara menyadari adalah seorang yang gampang panik? Apakah saudara menyadari saudara adalah seorang yang pendendam? Kenapa itu semua ada dalam hidup saudara? Kalau saudara tidak menyadari saudara seorang pendendam, kalau saudara tidak menyadari saudara yang penakut, atau saudara tidak menyadari saudara adalah seorang yang apapun itu saudaraku, suka menyimpan kesalahan orang lain, suka menuduh orang lain, saudara tidak akan pernah bisa menanggalkannya. Kenapa? Saudara enggak menyadarinya. Saya kasih contoh. Ketika saya tidak tahu bahwa ada hal yang busuk di kantong saya tidak akan pernah buang hal busuk itu. Kenapa? Saya enggak sadar. Kapan saya buang hal busuk tersebut? Ketika saya merogoh kantong saya, lalu saya lihat, ini barang busuk, ini enggak baik, saya buang. Sama seperti itu dalam kehidupan kita. Selama kita tidak menyadari hal-hal yang tidak benar dalam jiwa kita, kita tidak akan pernah menanggalkannya dalam kehidupan kita. Ya, jadi Daud berkata, pemazmur berkata begini, tertekan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Karena begini saudara ya, semua orang sih memiliki hal-hal buruk di masa lalunya. Dan saudara nggak perlu menyalahkan masa lalumu, karena apa? Karena semua juga orang punya. Ya, bukan pertanyaannya apakah saya punya masa lalu yang buruk dalam hidup saya, tetapi pertanyaannya adalah apakah saya mau menemukan hal-hal buruk tersebut dan menanggalkannya. Dan saya punya pilihan untuk tidak menghidupi hal-hal buruk dalam kehidupan saya. Atau saudara sekedar menyesali kenapa A, B, C, D, E terjadi dalam kehidupan saya. Banyak orang yang punya pengalaman mungkin jauh lebih buruk dari kita. Tapi ternyata mereka bisa bangkit dari keterpurukannya. Kenapa? Karena mereka memilih untuk tidak menghidupi hal tersebut. Tetapi kalau saudara terus membiarkannya dan tidak menyadarinya. Kenapa? Karena saudara selalu berespon. Nah, Saul berespon, itu pilihan dia. Daud berespon, itu juga pilihan dia. Kalau dibilang, Daud diceritakan bahwa Saul itu sebenarnya anak yang disayang orang tuanya. Satu kali dia disuruh orang tuanya mencari kambing domba, milih orang tuanya, lalu nggak dapat, dia bilang gini, ayo kita pulang. Jangan-jangan nanti orang tuaku lebih mencemaskan aku daripada kambing domba yang kita tidak dapat itu. Tetapi Daud adalah seorang yang tidak dihargai, bahkan oleh orang tuanya. Maka Daud berkata, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau tidak pernah meninggalkan aku. Daud diremehkan. Ketika dia, saudaraku, mengunjungi saudara-saudaranya pada waktu itu, Goliat lagi mencemooh orang Israel, saudaraku. Ya, dia berkata begini, ada apa? Dia bilang, kamu anak kecil. Abang-abangnya bilang begini, pergilah gembalakan kambing domba ayah yang 2-3 ekor itu. Itu adalah sebuah penghinaan.
Tidak ada satupun yang mengencourage Daud bahwa Daud dapat melakukan hal-hal besar dalam hidupnya. Semua mencemooh dan merendahkan dia, tetapi Daud tidak mengizinkan siapapun merendahkan, mencemoohkan dia, karena dia seorang yang tahu siapa dirinya di dalam Tuhan, dan dia adalah seorang yang memiliki keintiman yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia punya rasa percaya diri yang tinggi, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena dia tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Daud adalah orang yang seperti itu, saudara. Apakah saudara direndahkan orang? Apakah saudara dicemooh oleh orang lain? Saudara nggak perlu membalas cemoohan tersebut. Saudara tidak perlu membalas apapun. Kadang-kadang saudara hanya perlu berdiam diri. Ya, saudara tidak perlu membalas, dan saudara jangan izinkan hal itu masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Tapi kenali siapa engkau di dalam Kristus. Daud bukanlah sosok yang sempurna. Daud adalah seorang pendosa. Bahkan kalau kita bilang secara manusia, dosa Saul lebih besar, dosa Daud lebih besar dari dosa Saul. Bayangkan saudara, Daud itu begitu licik. Dia memperdaya Uria untuk mengambil Batseba. Ya, jadi kira-kira gini, cerita singkatnya gini. Dia pada zaman Raja berperang, dia harusnya berperang, dia nggak perang. Itu saja udah bermasalah. Yang kedua, dia ada di soto istananya, lalu dia melihat Batseba mandi dan dia lihat Batseba cantik, lalu dia berkata, saya ingin wanita itu. Siapa dia? Dia adalah istri Uria, tapi dia ambil juga dan dia tidur dengan Batseba. Lalu dia berpikir, wah ini bahaya. Lalu dia buat strategi. Ya, dia suruh si Uria pulang seolah-olah, saudaraku, supaya nanti kalau Batseba ini hamil, ini adalah karena Uria pulang pada waktu berperang. Dan Uria sangat komitmen. Uria nggak mau tidur di rumahnya, dia tidur di depan rumahnya. Dia bilang, nggak mungkin, teman-temanku di sana berperang, masa aku tidur dengan istriku? Dia nggak mau. Bayangkan, gagal usahanya. Makanya gini, hati-hati dengan dosa. Satu dosa yang kita lakukan, itu akan beranak, saudaraku. Beranak lagi, beranak lagi, beranak lagi, dan beranak lagi, saudara. Ya, lebih bagus satu dosa sudah kita lakukan, misalnya kita gagal, kita berhenti sampai di situ dengan apa? Mengakui kesalahan dan kegagalan kita. Dan dia suruh dikasih surat. Surat itu isinya apa? Surat itu isinya adalah suruh Uria berperang di bagian paling depan. Dan akhirnya Uria mati. Ketika Uria mati, dia ambil Batseba jadi istrinya, itu seperti seorang pahlawan. Wah iya ya, janda dari tentaranya, dari panglima perangnya, udah gak bisa buat apa-apa. Lalu dia ambil, dan orang menganggap dia itu pahlawan. Tapi ingat, Tuhan gak bisa dibohongin. Lalu Tuhan suruh Nabi Nathan bicara kepada Daud. Ya, Daud itu raja, saudaraku, dia sangat berotoritas, dia bisa buat apa saja. Ya, kepada siapapun termasuk Nabi Nathan. Lalu Daud, dalam nanti saudara baca kisahnya di kitab 1 Samuel juga, ya 1 Samuel 20 kalau saya tidak salah, atau 20, saudaraku, akhirnya diceritakan bahwa Nabi Nathan berkata, kamulah orangnya, seperti seorang kaya yang mengambil kambing domba tetangganya itu. Daud berkata, ya aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan bahkan yang lebih luar biasa, saudara, Daud itu menulis Mazmur 51. Pengakuan dosa seorang raja. Dan saudara tahu di dalam Alkitab ditulis, Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dahsyat. Saudaraku, ternyata orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu ternyata bukan seorang yang sempurna, saudaraku. Seorang yang gagal juga seperti saudara dan saya. Hanya masalahnya ketika Daud gagal, dia mengakui kegagalannya, dan seluruh dunia tahu, setiap orang Kristen tahu bahwa Daud adalah seorang pejinah. Kenapa? Dia buat Mazmur 51 menceritakan kegagalannya. Tuhan kita unik ya. Tuhan yang tidak malu menjadi Allahnya Daud, seorang raja yang pernah gagal.
seorang raja yang seorang pejinah. Saudaraku, Tuhan tidak malu, ya, karena memang respon Daud itu benar. Di dalam perjanjian baru, ya begitu banyak, saudara bayangkan bahwa begitu banyak nabi-nabi dalam perjanjian, raja-raja di dalam perjanjian lama. Tetapi Daud di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan, Tuhan telah menemukan seorang yang bernama Daud, seorang yang sudah melakukan seorang yang berkenan di hatinya, yang melakukan seluruh kehendaknya. Daud itu adalah seorang yang sangat intim dengan Tuhan. Apa-apa dia ngomong sama Tuhan, apa-apa dia cerita sama Tuhan, sangat emosional, saudaraku. Bukan emosional artinya kita berpikir emosional itu selalu maki-maki, ya mencak-mencak, ya angkat meja, ya lempar sana sini, bukan. Daud adalah seorang yang jujur kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam emosinya, dia ceritakan kepada Tuhan. Banyak orang nggak bisa intim dengan Tuhan karena mereka nggak berani mengungkapkan kondisi-kondisi hidupnya kepada Tuhan. Mereka berdoa secara ritual dan sangat agamawi. Mereka tidak berbicara dari hati yang paling dalam. Kondisi apa yang sedang mereka alami. Nah, yang pertama tadi, kenapa kita terjepit? Karena kesalahan kita. Yang kedua, bukan karena kesalahan kita. Contohnya pandemik ini bukan kesalahan kita. Mungkin hari ini keuanganmu terjepit. Engkau sedang dalam kondisi yang buruk dalam ekonomimu. Kenapa? Mungkin kau di PHK, mungkin bisnismu nggak jalan. Itu bukan karena kesalahan saudara. Nah, ayat itu, apa yang kita baca hari ini, itulah yang berlaku di situ, saudaraku. Pada kondisi itu. Tapi kalau karena kesalahan kita, yang perlu kita lakukan adalah minta ampun. Berespon dengan benar. Akuin kegagalan kita. Tapi kalau kita terjepit, bukan karena kesalahan kita. Contohnya karena pandemik ini. Nah, situasi ini cocok buat kita. Contohnya siapa? Daud, Daniel, Yusuf. Daud, Daniel, Yusuf menderita bukan karena dirinya, bukan karena kesalahannya, tapi karena orang lain yang iri hati kepada mereka. Karena orang lain yang ingin melakukan hal yang sepatutnya tidak diberikan kepada mereka. Contoh sederhananya Daud yang kita baca. Nah, Daud menguatkan kepercayaannya. Kalau kita menghadapi kondisi ini, karena pandemik ini, keuangan kita, ekonomi di rumah tangga kita, saudaraku, terjadi sesuatu, ayat ini cocok buat kita. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud memotivasi dirinya. Daud mengencourage dirinya, saudaraku. Ya, pada kondisi terjepit itu dia mengencourage dirinya, dia memotivasi dirinya. Karena memang itu bukan kesalahannya. Minggu lalu kita dengar bagaimana saudara kita katanya mendeklarasikan firman Tuhan. Itu salah satu contohnya. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Bagaimana kita menguatkan kepercayaan? Memberi semangat kepada diri sendiri di dalam Tuhan. Saudara pernah nggak memberi semangat kepada dirimu sendiri di dalam Tuhan? Saudara mungkin berkata, aku anak Tuhan, Tuhan mengasihiku, Tuhan mencintaiku, aku pasti ditolongnya, aku diberkati oleh Tuhan. Saudara pernah nggak memberkati dirimu sendiri? Berkati dirimu dengan perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran. Dengan memperkatakan firman, ya. Katanya mendeklarasikan firman. Nah, tapi ingat saudaraku, kata-kata yang saudara ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang saudara percayai. Contohnya, ketika engkau takut, saudara jangan bilang begini, aku tidak takut. Pokoknya aku tidak takut. Di dalam Yesus aku tidak takut. Itu namanya nggak nyambung. Justru saudara akan mengalami apa? Pertentangan di dalam batinmu. Lebih bagus saudara berkata apa? Tuhan, aku takut Tuhan. Tapi firman-Mu berkata,
Engkau tidak memberikan kepadaku roh yang membuat aku menjadi takut. Tuhan, biarlah firman-Mu melekat di dalam batinku. Dan aku mempercayai firman-Mu. Itu lebih menolong saudara. Untuk apa? Benar-benar firman itu mencengkram jiwa saudara sampai saudara nggak takut lagi. Jadi jangan saudara memotivasi seperti ini, seperti yang saya katakan tadi. Aku tidak takut, tidak takut, tidak. Nggak ada gunanya saudara. Makanya saya katakan Daud itu adalah seorang yang jujur. Kalau saudara tadi saya baca sedikit di dalam kitab Mazmur saudaraku. Mazmur sebelum Daud menulis Mazmur pasal yang ke-23 saudaraku. Kalau saudara baca Mazmur yang ke-22, Daud dengan jujur berbicara seperti ini. Ya. Dia berkata begini, judulnya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu adalah ekspresi yang dirasakan, ekspresi yang disampaikan oleh Daud dari kedalaman hatinya. Dari apa yang ada di dalam batinnya dia ceritakan. Tuhan, aku merasa jauh, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Nah ini yang saya maksudkan, menurut ini. Memperkatakan firman, kata-kata yang saya ucapkan harus sesuai dengan apa yang saya percayai. Kalau enggak, saudaraku, akan menimbulkan konflik batin. Saudara berkata-kata tetapi batinmu sendiri enggak percaya dengan itu. Lebih bagus saudara katakan, Tuhan, aku sekarang sedang sedih. Aku takut Tuhan. Tapi aku enggak mau hidup dalam kondisi yang seperti ini. Tolong aku Tuhan, karena Engkau tidak memberikan kepadaku ketakutan. Nah, ketika saudara mengakui kondisi batinmu, ya, itu adalah awal bagaimana engkau mulai memasukkan kebenaran firman Tuhan di dalam batinmu. Dan kebenaran itu akan tertanam di dalam batinmu. Kalau saudara mengucapkan sesuatu, mengatakan firman, tetapi engkau tidak percaya firman tersebut, yang ada di dalam batinmu justru engkau tidak sesuai dengan apa yang kau ucapkan, itu enggak banyak gunanya. Sekali lagi, itu akan menimbulkan konflik batin. Di Mazmur 22, saudara lihat, saudara baca nanti, Daud teriak kepada Tuhan. Tapi di Mazmur 23 setelah dia cerita panjang lebar, Mazmur 23 keluarlah ayat yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Jadi kita jangan menjadi orang rohani yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita, saudara. Ya, kita mencoba mengesankan orang lain atau mengesankan Tuhan, padahal sebenarnya batin kita sedang dalam keadaan bermasalah. Dengan berdoa dan menyembah Tuhan, mengambil waktu bersendirian dengan Tuhan. Ini satu kali saya ingat ketika satu kali istri saya, Ibu Sora, saudaraku, dalam kondisi merasa sangat terjepit, saudara. Dengan sebuah keputusan yang dia buat, dia nggak ngerti harus seperti apa lagi. Saya ingat 2 malam berturut-turut, dia mengambil waktu berdoa semalaman. Nah ini penting. 2 malam berturut-turut dia mengambil waktu berdoa semalaman, saudaraku, berdoa. Sampai apa? Sampai dia merasakan kelegaan, saudara. Jangan pernah mengambil keputusan ketika engkau panik. Jangan pernah mengambil keputusan ketika engkau sedang dalam kondisi jiwamu lagi galau, gelisah, dan lain sebagainya. Yang pertama yang kau perlu lakukan, tenangkan jiwamu. Tenangkan jiwamu di hadapan Tuhan. Jangan ambil sebuah tindakan yang tanpa engkau ada dalam kondisi yang baik dalam hidupmu. Tenangkan jiwamu. Berdoa dan menyembah Tuhan. Dan biar dengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepadamu. Jadi kalau hari ini kau sedang tertekan oleh karena apapun, ambil waktu berseru-seru kepada Tuhan. Seperti Mazmur 22, dia berkata, aku berseru-seru waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak
juga aku tenang. Ya, sampai ayat pasal 23 keluar, Tuhan adalah gembalaku. Yang terakhir, mendengar Tuhan berbicara dan taat. Dengarkan Tuhan berbicara kepadamu dan taati apa yang Tuhan katakan. Seperti Daud, akhirnya Daud mendengar suara Tuhan dan Tuhan berkata, pergi taklukkan mereka. Dan kita tahu, ya akhirnya Daud pada kondisi seperti itu mengalami kemenangan yang luar biasa, happy ending. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apapun kondisimu hari ini, apakah engkau sedang terjepit? Mari lihat, apakah karena kesalahanmu? Kalau itu karena kesalahanmu, akui kegagalanmu, akui kesalahanmu. Ya, Daud adalah seorang yang tidak sempurna. Daud adalah seorang yang berdosa. Tetapi karena Daud, saudaraku, di dalam hidupnya berani mengakui kegagalannya, berani berkata, ya aku berdosa kepada Tuhan. Dan akhirnya Daud semakin intim dengan Tuhan. Yang kedua, kalau itu bukan karena kesalahanmu pada masa yang seperti ini, mari deklarasikan firman yang sesuai dengan apa yang kau percayai. Kalau engkau belum mempercayai, ceritakan apa yang sedang ada di dalam hatimu. Ya, berdoa dan menyembah Tuhan, mendengar Tuhan berbicara dan taat. Mari kita berdoa, datang kepada Tuhan. Saya undang tim untuk maju ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu hari ini ya Tuhan. Kami belajar dari kehidupan seorang Daud. Sungguh Daud adalah seorang yang sangat luar biasa. Seorang yang tidak dihargai di masa kecilnya. Abang kakak, abang-abangnya juga tidak memandang dia, bahkan waktu pemilihan raja, ayahnya sendiri tidak menganggap dia layak dipilih menjadi seorang raja. Tapi Daud tidak mengizinkan semuanya itu untuk membatasi hidupnya karena dia tahu siapa hidupnya di dalam Tuhan. Dia adalah seorang yang intim dengan Tuhan. Dan ketika dia gagal, ketika dia berdosa, dia bertanggung jawab atas dosanya dan mengakui kegagalannya. Dan ketika juga dia dalam kondisi terjepit, Daud mengajar kepada kami umatmu seperti apakah yang harus dilakukan. Ketika kondisi kami terjepit bukan karena kesalahan kami. Tuhan, pada masa-masa pandemik ini, mungkin banyak di antara umatmu sedang terjepit. Tapi Tuhan, tolong kami belajar dari Daud. Makai prinsip Daud. Engkau yang
Bapa Surgawi, Engkau tidak pernah gagal Tuhan untuk menolong kami. Engkau tidak pernah gagal memberikan jalan keluar kepada kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu. Buatlah kami memahami jalan-jalan-Mu Tuhan, mengikuti jalan-jalan-Mu dan percaya kepada jalan-jalan-Mu. Bahkan sekalipun itu di luar nalar kami, di luar logika kami, di luar cara berpikir kami. Bapa, kami berdoa biarlah kami percaya kepada janji-janji-Mu, percaya kepada jalan-jalan-Mu, mau ikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bahkan sekalipun mungkin hari ini di antara kami ada yang berjalan di dalam lembah kekelaman, jalan yang berkabut dan tidak melihat apapun. Bahkan di jalan berkabut dan kami tidak dapat melihat apapun, Engkau tetap ada di sana ya Tuhan. Engkau tetap setia Bapa. Sebab kami adalah anak-Mu Tuhan. Sudah sejauh ini Engkau membawa kami, dan bukan hanya itu, Engkaulah yang memilih kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkaulah yang melihat kami selagi kami bakal anak. Engkau menenun kami dalam kandungan ibu kami. Tidak ada yang salah dengan hidup kami ya Tuhan, atas penciptaan-Mu bagi kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi seperti di surga. Seperti apa yang Kau mau Tuhan, bukan seperti apa yang orang mau, bukan seperti apa yang kami mau bahkan, tetapi seperti yang Kau mau Tuhan. Supaya kami tidak melakukan apa yang orang tuntut dari kami, tapi kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dari kami. Tuhan, biarlah kami mengenali jalan-jalan-Mu. Biarlah kami cukup puas dengan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan seperti apa yang kami dengar dari firman-Mu, kalau dalam hidup kami Tuhan, kami terjepit oleh karena kegagalan dan kesalahan kami, biarlah kami memiliki respon seperti Daud, mengakuinya, bertobat, mengambil tanggung jawab. Ya, saya bersalah, saya bertanggung jawab untuk semua apa yang sudah terjadi. Saya bersalah, dan tidak melemparkan tanggung jawab kepada siapapun, tidak menyalahkan situasi, kondisi, dan orang, tapi mengakui Tuhan. Kami ingin seperti Daud, orang yang disebut adalah seorang yang berkenan di hadapan Allah. Daud pula bukanlah orang yang sempurna. Daud adalah orang yang gagal juga dalam kehidupannya. Kami mau hidup seperti Daud ya Tuhan. Biarlah kami sembuh dan menjadi dewasa Tuhan. Kami tidak bisa memilih latar belakang hidup kami. Kami tidak bisa memilih bagaimana kami dibesarkan, tapi kami bisa memilih hari ini respon-respon kami terhadap semua Tuhan. Kami mau menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang sedang terjepit oleh karena pandemik ini dalam kehidupan ekonomi dan keuangan mereka, biarlah kami boleh melakukan sama seperti Daud, mengambil waktu berdoa, bersendirian dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar suara Tuhan, sehingga apa yang Daud lakukan adalah apa yang Tuhan mau dia lakukan. Demikianlah kami, biar kami tidak terus-menerus panik, biar kami tidak terus-menerus takut, biar kami tidak terus-menerus hidup di dalam persungutan, tapi kami boleh mengambil waktu berdoa, bahkan mungkin berdoa semalam-malaman Tuhan, untuk boleh kami mendengar suara-Mu, sehingga batin kami menjadi tenang. Seperti firman-Mu berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah.
Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, kita akhiri ibadah kita. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti tiada seperti tiada Mari kita tutup ibadah kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah raya online GVI City Blessing Community hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Setelah ibadah ini selesai, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening bank gereja atau melalui aplikasi pembayaran online yang telah tersedia. Hormat kemuliaan bagi anak domba, berkuasa dan memerintah. Selamanya ku beri nyanyian, selamanya ku kan serukan. Bagi yang mulia, Yesus Kristus Tuhan, berkuasa dan bertahta. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 kepada penatua kami yang terkasih, Bapak Hezron Purba. Kiranya Bapak semakin diberkati Tuhan melalui pewahyuan yang terus diperbaharui dan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Silakan subscribe YouTube channel ini dan follow media sosial Gereja City Blessing Community Medan. Tuhan Yesus memberkati.